Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ahibba'il kiram, segenap para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tuan guru, hadir bersama kita, para orang tua kita yang kita hormati dan kita cintai, dan kita berdoa mudah-mudahan para ulama, para kiai kita dikasih kesehatan dan panjang umur. Amin. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Syuaib Munzir MA, Al-Mukarram Kiai Haji Salahuddin Muallim Ustadz Haji Muhammad Ali Usman, yang saya cintai Kiai Haji Mahmuddin, dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, wa takrim saya. Besar harapan kita mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah bersama kita. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Hidayah, Ustaz Shahabuddin MA, yang alhamdulillah masjid ini di pagi yang mulia ini menjadi tempat kita bertemu, menjadi tempat kita untuk merestorasi keadaan kita, roh kita, jasad kita, yang tentu saja kita berdoa tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan target-target ukhrawi dapat kita capai. Kita mendapat ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan keberkahan daripada ilmunya para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pagi kita berkumpul karena kita ingin menyambungkan roh kita kepada Nabi Muhammad. Kita ingin memuliakan, memanjakan roh kita, yang dimana memanjakan dan memuliakan roh itu adalah menyambungkannya kepada Sayyidina Muhammad. Kita bersalawat dan salam untuk beliau Rasul yang pagi ini mungkin untuk yang kesekian kali kita hadir dalam perayaan peringatan maulid beliau, yang tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dari sholawat dan salam kita mudah-mudahan menghasilkan, melahirkan sebuah kecintaan yang bukan hanya dari kita, menghasilkan sebuah pengakuan yang bukan hanya dari kita kepada beliau Rasul. Kita mengaku sebagai pecinta, kita mengaku sebagai perindu, kita mengaku sebagai orang yang berharap syafaatnya nanti. Tapi sudahkah di balik pengakuan itu kita mendapat pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah kenapa kita berkumpul, kita berjamaah, kita bersilaturahim, khususnya kepada para ulama-ulama kita. Karena wasiat yang paling penting yang ditekankan oleh Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Wajib atas kalian duduk dengerin ilmunya para ulama, duduk dengerin ilmunya ahli hikmah. Ahli hikmah itu bukan dukun. Dulu zaman saya pesantren di Banten, belajar ilmu hikmah, Samsul Ma'arif, kita pelajari itu yang namanya Banten, tahu sendiri kitab ilmu apa saja ada, ya kan? Oh, ternyata setelah saya ke Tarim, ke Hadramaut, yang disebut hikmah itu bukan ilmu-ilmu jaduk seperti itu. Ya, kalau kita nelen pelor sepeda, badan kita nggak mempan dibacok. Dulu kalau lihat perempuan
Kita pakai cabai atau lencak langsung tunduk. Oh, hikmah itu bukan seperti itu. Hikmah itu adalah ilmu di mana kalau kita dengar nafsu kita jadi tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalam al-hukam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala dulu pernah kumpulkan kita. Jadi sebelum kita kumpul di Masjid Nurul Hidayah ini, sejatinya kita dulu pernah kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pastinya kita lupa. Tapi Allah mengingatkan kita. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Hai manusia, ingat kalian, dulu kalian pernah aku kumpulkan. Aku tanya di hadapan kalian, alastu bi rabbikum? Hai orang kebagusan, kalian ridho tidak aku sebagai Tuhan kalian? Bersaksi mengakui atau tidak kalau aku sebagai Tuhan kalian? Luar biasa. Tidak ada satupun dari kita yang menolak itu semua. Bala syahidna ya Rabb, kami bersaksi, kami sepakat mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami, dan sesembahan kami. Itu dulu sebelum kita jogrok kayak begini. Ya, jogrok. Tahu jogrok? Kelihatan batang hidungnya, kelihatan warna kulitnya, kelihatan tinggi badannya, paras mukanya, fisiklinya. Nah, artinya apa? Dulu sejak zaman kita masih berbentuk hanya sebagai roh saja, saudara sekalian. Kita bahas nih bahasan unik nih. Ustaz, bukannya nggak boleh kita bahas-bahas kayak begitu? Roh itu urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Gitu kan? Ayat ini belum selesai, Pak. Saya pernah ngaji ayat ini khusus kepada seorang ulama tasawuf di Sukabumi, ahli thariqah. Ya Bukhari, ini ayat belum selesai. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Boleh kau tarkib di situ waw sebagai waw ataf, di mana jumlah setelahnya masih tersambung dengan jumlah sebelumnya. Artinya gimana? Dan mereka bertanya tentang roh kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah. Jawab, roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum, dan ketahuilah tidaklah Allah memberikan pengetahuan kalian tentang roh kecuali hanya sekelompok kecil di antara kalian saja. Siapa mereka yang mengerti tentang roh? Para nabi tentu saja. Karena para nabi dan rasul mendapat wahyu, tahu dia bocoran tentang roh dari Sayyidina Jibril. Dari nabi diwariskan kepada siapa? Pada ulama-ulamanya Nabi Muhammad. Dan makanya ulama mengkaji itu tentang rohani. Buktinya apa? Setiap ustadz, kiai, dai ceramah disebutnya memberikan siraman. Betul tidak? Paham? Sudah selesai. Ya. Jadi dulu kita pernah berkumpul di tempat yang sama, pada satu momen yang sama. Saat Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Kau akui atau tidak aku sebagai Tuhanmu? Bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah, Engkau sebagai Tuhan kami. Cuman yang jadi masalah, ketika roh itu secara ironis, saya memberi tafsiran ini ironis, tidak sembarang. Dalam kitab Al-Jilani, ya, Sirrul Asrar bi Mazharil Anwar. Nah, ini kitab tasawuf luar biasa nih. Kitabnya tipis karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dalam kitab itu dikatakan ironis, ngenes, kalau orang Betawi bilang apes, ya, naas ketika roh yang begitu sempurna Allah ciptakan, roh yang begitu istimewa Allah ciptakan,
terpaksa harus bersatu dengan jasad atau jasmani yang bersumber dari setetes air yang hina, yang setelah dia tercipta lahir, dia memiliki kemauan-kemauan yang aneh, yang kadang roh tidak mampu mengendalikan kemauan jasmani. Jasmani pengen makan, duitnya nggak ada, terpaksa roh ngikutin. Si jasmani nyolong cecek tetangganya. Betul nggak? Betul nggak? Si jasmani punya syahwat biologis. Roh dengan terpaksa ngikutin kemauan jasmani. Akhirnya bukan bininya sendiri, bini orang dia tidurin. Paham nggak? Paham nggak? Nih, roh jadi kepayahan, kebingungan, kelimpungan, ngeladenin kemauan jasmani. Sebab jasmani dari ujung kepala sampai ujung kaki, isinya ini berpotensi menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Nah itulah kenapa Al-Jilani ketika mentafsirkan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala. Kalau ulama-ulama tafsir pada umumnya menjelaskan bahwa ahsani taqwim ini artinya physically yang maha sempurna, physically yang paling sempurna. Itu keutamaan yang Allah berikan. Manusia, sejelek-jeleknya manusia bandingkan dengan binatang. Masih sempurna fisiknya manusia. Selama ini yang kita dengar seperti itu kan? Betul? Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk rupa yang sempurna. Tapi kemudian dari kesempurnaan fisik itu, thumma radadnahu asfala sabilin, sayangnya akan dijadikan kayu bakar neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Jilani memberikan penafsiran yang bagi saya ini luar biasa. Beliau katakan ahsani taqwim adalah roh yang paling sempurna. Asfala sabilin adalah jasmani yang paling hina. Jadi dia maju sedikit, jangan ngomongin neraka dulu. Nih badan lu yang nyebabin masuk neraka mah. Paham? Coba kita kaji, oh benar ternyata dari karakter jasmaniah yang kita miliki. Ini kalau kurang-kurang rem, kebablasan Pak. Nih, kepala kita isinya apa nih? Isinya kemauan, isinya cita-cita, isinya mimpi, bahkan kadang-kadang jadi ambisi, saudara sekalian. Betul? Ya setan memang lagi nungguin. Kan setan ngomong di depan Allah, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, hari ini aku terhina dengan sebab Adam. Aku terima. Aku bersumpah atas nama kutukanmu kepadaku, kata iblis, akan aku gelincirkan manusia dari jalanmu yang lurus itu. Menggelincirkan manusia itu sarananya apa? Kalau iblis hanya berhadapan dengan rohani kita, kalah, terbakar iblis, saudara. Dia berhadapannya dengan jasmani kita yang bangun tidur pengen makan lontong sayur. Betul nggak? Yang bangun tidur pengen makan nasi uduk. Betul. Yang bangun tidur kita tengok dapur bini, kita tengok apa pendaringan, kita tengok tutup saji. Oh, tutup saji Betawi itu kalau makan tuh suka dibuka tuh, tutup saji namanya, ya kan? Yang setelah itu muncul gagasan, ide yang kalau kurang-kurang rem, kurang-kurang filter, rusak manusia. Kan manusia itu, kejahatan itu bermula di awal dia bangun memulai kehidupannya. Makanya ketika kita pernah dengar dulu Yahya Abdullah Syafi'i membaca sebuah tafsir, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq itu apa? Kejahatan di waktu subuh. Karena orang mau jadi orang baik mulainya subuh. Orang jadi orang jahat mulainya subuh. Makanya insya Allah orang yang subuhnya berjamaah, subuhnya ngaji, subuhnya zikir, dia memulai hari-harinya dengan hal-hal yang baik. Dan selanjutnya dia akan jadi orang yang baik.
insya segitu gue semua udah paham ini. Cuman kan lo kan ceramah cuma 10 menit. Ya. Tadi katanya saya suruh sholat subuh di sini, saya turutin. Katanya ada baca maulid, enggak Ustaz langsung ceramah. Enak bener tuh. Saya pulang ceramah jam 1:30 semalam. Cuma naruh pala doang. Jadi kan udah bunyi tuh bel, saya bangun langsung bebersih segala macam, berangkat kemari. Pas azan nyampe depan masjid. Ya kan baca maulid dulu. Tadi gue sembahyang subuh santri aja. Habis itu kabur kemari nyampe. Mau dikalah-kalahin orang kebagusan. Ngalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi PR kita ini bagaimana mengelola ini jasmani yang kita hadapin tiap hari. Dia punya sifat lapar. Orang kan kalau lapar apalagi dicaplok, Pak. Betul nggak? Dia punya mimpi, dia punya keinginan, dia punya cita-cita. Tadi saya dengar ada caleg ya. Mana caleg? Ini caleg nih. Dia punya mimpi yang kita nggak punya. Mungkin kita punya, tapi ngukur diri. Betul nggak? Dan tahu nih, nggak apa-apa. Setiap kita punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan, punya lapar, punya haus, punya syahwat, punya gengsi. Di sini setan nungguin, ya kan? Makanya Masya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Untung aja, tahu nggak untung aja? Kita kagak dilepas dewek-dewek. Ya, kalau kita dilepas dewek-dewek, yakin gak ada manusia yang bakal selamat. Betul nggak? Betul. Kenapa? Bagaimana kita bisa selamat? Betul. Musuhnya ada di badan kita. Betul nggak? Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Diutus Nabi, Rasul buat kita. Dan lebih beruntungnya lagi yang diutus buat kita. Dan kita jadi bagian daripada umatnya. Ar-Rasul adalah seorang utusan min anfusikum. Dia dari golongan kita. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina Sayyidina Muhammad Rasulina Muhammad Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia bawa surat cinta dari Allah, Al-Quran. Dia jelaskan maksud ayat ini, undang-undang yang ada di sini. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, bahkan diamnya adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi orang yang selamat adalah orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bersambung dengan kitab sucinya dan kitab sucinya bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita katakan wa akrimil arwaha minna bil liqa khairil anam. Ya Rabb, muliakan roh-roh kami. Kenapa kita enggak ngomong jasad kami? Iya enggak? Muliakan roh kami. Dengan apa? Bil liqa khairil anami. Dengan ada ketersambungan antara roh kami kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita perlu muludan. Paham ya? Kenapa kita perlu mulud? Zaman sahabat nggak ada muludan kayak begini. Emang kenapa? Karena memori sahabat merekam dengan jelas Nabi kita Muhammad, sifatnya, karakternya, semuanya kerekam sama sahabat. Jadi sahabat itu kalau mau kenal sama Nabi Muhammad, nggak perlu ngumpul-ngumpul begini. Dia senderan di pohon korma, dia ingat, dia merem, dia nangis dewek, dia senyum dewek, lagi muludan. Kalau kita begitu gila, betul nggak? Sayyidina Bilal sepeninggal Rasulullah, dia pergi dari kota Madinah. Satu ketika dia kunjungi Madinah, dia ziarah ke makam Rasulullah. Kata Sayyidina Hasan wal Husain, ya Ami, azanlah engkau sebagaimana dulu engkau azan di zaman kakekku Rasulullah Muhammad. Nggak mau Bilal, dipaksa, akhirnya pegang dia angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu wa asyhadu
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis Bilal. Pingsan Bilal. Kenapa? Karena dia ucapkan nama Nabi Muhammad, memorinya itu keingetan lagi. Itu memorinya semakin jelas sehingga dia istighraq, tenggelam di dalam kerinduan. Dia pingsan, saudara sekalian. Itu muludannya sahabat Nabi. Sampai pingsan. Kalau kita kan sampai kebelakaran. Tahu kan kebelakaran? Kenyangan, nasi kotak, pisang Ambon, ntar nasi kebuli, apa aja. Habis panitia kalau nggak disiapin terjadi omongan lo panitia. Malah ada caleg. Betul nggak? Buat apa tuh caleg itu paling depan? Kalau nggak modalin, betul nggak? Iya. Yang namanya juga caleg, udah modal. Betul. Nih modalin nih muludan kayak begini. Berduit, gua 25 juta. Betul nggak? Sama aja lu bagiin gua 100 ribu, 250-an, 25 juta juga. Betul. Ya Rabbana. Jadi, bagaimana cara kita selamat? Sambungin nama Nabi Muhammad. Itulah kenapa isi daripada Al-Quran, isi daripada hadis-hadis Nabi yang dirangkum oleh para sahabat, para ulama, min ashabina salih, daripada generasi salaf sampai generasi khalaf. Ketahuilah, semua ini merupakan sebuah komponen dasar yang paling penting untuk nyelamatin diri kita. Kita disuruh sholat, betul, takbir, iktidal, duduk di antara dua sujud. Kita disuruh ruku, kita disuruh tahiyat. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Jangan banyak nanya, udah sembahyang lo kayak gua sembahyang. Tujuannya apa? Bukan naikin derajat Allah. Allah nggak butuh persembahan kita. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Hei hamba-hambaku, andai kata kalian sekolong langit atas bumi ini, seplanet bumi, semua menyembah kepadaku, nggak ada yang maksiat, nggak ada yang munkar, nggak ada yang murtad, nggak ada yang kafir, semua taat kepadaku, sedikit pun nggak nambahin kekuasaan yang aku punya, karena aku jadi Tuhan, bukan hasil pemilihan. Sombong Allah, karena dia mutakabbir, wajib sholat. Kalau manusia kan jadi karena dipilih. Saya ceramah pagi ini karena dipilih sama panitia. Betul. Presiden jadi karena dipilih. Undang-undang udah nggak memungkinkan dia untuk memperpanjang masa jabatan. Besok nganggur dia. Betul nggak? Betul. Ini caleg nih. Jadi kalau dipilih. Betul. RT jadi kalau dipilih. Lurah jadi kalau dipilih. Penguasa siapapun dia selain Allah, dia jadi karena dipilih. Allah jadi Tuhan, bukan hasil pemilihan. Qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri di atas zatnya sendiri. Sedangkan kita butuh pertolongan daripada zatnya yang maha agung dan maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya gampang. Caleg. Minta aja sama Allah udah. Banyakin silaturahim, betul nggak? Betul. Bawa tentengan jangan lupa. Kita caleg kalau miskin buat apa? Betul. Betul. Caleg itu bakal jadi wakilnya rakyat. Artinya apa? Dia mau ngurusin urusan rakyat. Dia harus selesai sama urusannya dulu. Kalau dia belum selesai sama urusannya sendiri, dia mau jadi dewan mau ngapain? Mau korupsi? Betul. Beresin dulu sama urusannya sendiri. Ya. Jangan punya banyak selera yang tinggi. Ya. Belum jadi dewan, ngajinya rajin banget. Udah jadi dewan, maunya ke puncak mulu. Tanya yang menjamaah. Pak Dewan, mana ketemu kayaknya di Ciawi. Cari juga. Rapat. Padahal malah lagi nyorok canda dia. Jadi apa mumpung belum jadi lah. Kalau udah jadi yang diundang bukan saya, ustadz yang lebih hebat dari saya.
Kita harus mengerti supaya bil liqa khairil anami. Mulia itu bukan karena kiainya, mulia bukan karena pejabatnya. Siapapun kita berhak dapat kemuliaan. Asal apa? Ruh kita bersambung dengan Nabi besar Muhammad. Maka turunlah itu kitab suci, agama, ikatan antara kita dengan Allah, perantaranya para Rasul, perantaranya Nabi kita Muhammad. Diajarkan kita, dikenalin nama kita. Ini dulu orang kebagusan, sebelum kenal Allah yang dia sembah apaan tahu? Orang yang udah nyembah Allah juga sama. Galapan aja, orang hajatan kesurupan dia masang ancak. Zaman dulu kan begitu. Betul, ini zaman dulu, saya cerita zaman dulu. Zaman kongkong kumpi kita, buyut kita dulu. Zaman ulama habaib belum datang ke Indonesia. Siapa yang mereka sembah? Ya, kan zaman dulu apa aja dipercaya. Ya, orang muntah darah santai-santai. Betul. Orang asam lambung dia bilang telu. Cuman dulu berobatnya ke dukun. Dukun makan oga apes. Orang udah datang harus dia diagnosa. Betul nggak? Wah, ini mah habis makan bikinan orang ini. Iya lemper. Orang mana Pak? Mbah orang mana? Ini orang kalau diludahin kagak nyampe, dibagal kedeketan. Kan kita bingung, padahal mah asam lambung mah. Ya perut begah aja. Betul nggak? Itu zaman dulu. Sebelum kita kenal Ratib, sebelum kita kenal Wirdul Latif, sebelum kita kenal Maulid, sebelum kita ngaji kitab Tauhid, ngaji tasawuf, ngaji fikih, berantakan kita. Kongkong kita dulu hidupnya. Karena kenapa? Nggak ada ikatan sama Allah. Tadi tuh kita dengar ada pengajian babun nikah. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita, pernikahan kita terikat dengan aturan Allah. Supaya beda antara kita dengan kucing. Beda antara kita dengan kambing. Kucing, kambing ketemu pasangannya di mana juga main tiban-tiban. Betul. Kalau ayam jago, kalau ngeliat ayam muadon, udah ngedeng aja kayak ikan cupang. Ada yang protes bawa ke rumah hamil, kagak binatang. Kita manusia punya akal, berbeda nasib kita dengan binatang. Ada hukum taklif, ada hak hukum yang harus kita penuhi di hadapan Allah. Betul nggak? Kita punya syahwat, kawin, mak perempuan, boleh. Pilih dulu perempuan yang bagaimana modelnya. Apakah dia itu mahram, bin nasab, bil musahara, bil radha'ah. Ada undang-undangnya, ada aturannya. Makanya duduk, dengerin ilmunya para ulama. Nanya, Kiai saya mau besan nih. Besan sama siapa? Besannya ngedeket, sepupu saya. Nah, cek dulu. Dulu buntingnya bareng apa kagak? Betul nggak? Saya ini banyak Pak orang numpang kawin di rumah saya Pak. Saya kebetulan ketua MUI kecamatan. Jadi kadang-kadang orang yang miring-miring dikit yang kesana kagak diterima datang ke rumah saya. Dicek dulu. Ini perempuan yang lu bawa siapa nih? Bini orang apa bukan? Betul nggak? Coba panggil keluarganya. Siapa yang mana kartu keluarganya? Oh bener ini abang lo. Iya ini bener nih single nih. Iya ada aturannya. Jangan di kebagusan kagak bisa kawin, dia pindah ke Gandaria. Ya, ambil sekarang kan tahun ini dia ambil sogokan. Kasih aja duit yang penting bisa numpang nikah. Periksa dulu amil. Betul. Ini jangan-jangan bini orang dibawa kabur nih. Udah dicerain Ustaz. Ya cerainya kapan? Jangan baru sebulan udah kawinin aja. Nah ini kan semua aturan Pak. Betul nggak? Ini mah penyakit biasa di mana aja ada Pak. Makanya saya ngomong kayak ngomong di kampung saya dewek. Betul tidak? Ini ada aturannya. Siapa yang ngatur? Yang maha pengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kita itu diatur. Jangan coba-coba kita sujud kepada selain daripadanya. Kagak boleh. Madep selain daripada madep yang udah ditentukan olehnya. Kagak boleh. Ya. Ini mah menang lomba dangdut sujud. Udah begitu sujudnya madep mana tahu.
ngegolin bola, sujud, aurat kebuka, madepnya mana tahu, kagak pakai diawali takbir dan lain sebagainya, ya, punya hadas, kagak pakai aturan, itu bukannya pahala, dosa. Yang atur siapa? Allah. Makanya ada namanya fikih ubudiyah. Ya, dibuka tuh busur dari Fathul Mu'in, Fathul Qarin, ada tuh. Dari bab cebok, dari hal yang paling sederhana, yang saban hari kita lakukan. Tiap hari kan kita cebok ini Pak. Betul nggak? Betul. Air nggak ada tayamum. Kan bisa itu terjadi Ustaz. Bukankah Indonesia mah airnya banyak? Ente kalau lagi di pesawat bagaimana? Betul nggak? Tayamum bagaimana Ustaz? Nah makanya tuh tanya tuh kiai-kiai dah. Ya. Tayamum di pesawat bagaimana? Itu kan tayamum pakai bangku. Ya. Banyak alternatif hukum yang lainnya. Ada faqidut tahuraini, hormatil waqti dan lain sebagainya. Ya paham ya? Jadi semuanya yang ngatur Allah. Yang mengatur Rasulullah. Ada fikih munakaha, diatur bab pernikahan kita. Ada fikih muamalah, jual beli kita, sewa menyewa kita, gaji penggaji kita. Siapa yang ngatur? Oh, Allah. Pinjam boleh. At-tamru bit-tamri waz-zabibu biz-zabibi, wad-dhahabu bid-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati. Minjem duit, balikin duit, sunnah, tolongin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau minjemnya 10.000, balikinnya 10.000, Pak. Jangan minjemin, ingat kalimat saya. Jangan minjemin 1 juta, minta dibalikinnya 1.100.000. Riba. Tapi kalau minjemin 1 juta, mulanginnya 1.100.000 sunnah. Loh. Apa enggak? Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Pinjemin Bang 1 juta. Ya udah nih, saya pinjemin 1 juta. Balikin 1 juta ya? Iya. Begitu ada rezeki kita balikin 1 juta, tambahin 100.000, ucapan terima kasih. Kalau nggak bentuk duit, kue apem kayak bawah. Ucapan terima kasih. Sunnah tuh yang kayak begitu. Ini minjem 1 juta, balikin 1 juta, ditagihnya ngamuk. Ini kurang ajar yang begitu. Betul. Siapa yang ngatur? Allah. Yang ngatur? Allah. Ada fikih jinayah. Fikih tentang had, tentang denda. Bagaimana seorang berbuat pidana, membunuh dan lain sebagainya. Diatur. Ada perdamaian, diatur. Betul tidak? Nyopotin gigi aja 1 Pak. Kita nunjuk orang gigi copot, ontak 5 Pak. Kebok 5 kebok. Sanggup lu ganti kebok 5. Makanya awas, inni ya ibadi, inni haramtu ala nafsi ad-dulma fala tadhalamu. Kenapa itu perlu dibahas? Menjaga hukukul adam. Ini manusia ini punya hak. Masalah statusnya apa, nomor sekian, semuanya punya hak yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita jaga hak mereka. Nah ini kita sambungin yang mau. Ya yang namanya ceramah, apa kayak kita sambung-sambungin. Makanya kiai ustaz mau balik, akalnya harus banyak. Betul nggak? Kenapa orang Betawi paling banyak jadi mubalik? Orang Betawi akalnya paling banyak Pak. Sebakul akalnya dia. Ya, itu paling jago dia. Pak, kalau kita baca tadi Maulid Simtul Dura, kita baca Maulid Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, kita baca Maulid misalnya Syaraful Anam, kita baca Maulid Diyaul Lamin. Ada satu ayat yang nggak pernah ditinggal oleh pengarang kitab Maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufun. Coba pikirin lagi. Kenapa sih tidak Allah tampilkan? Nih, telah datang seorang utusan di hadapan kalian. Orangnya rajin ibadah, ikhlas hatinya, khusyuk kalau dia sembahyang. Enggak. Yang Allah tampilkan di situ bukan tentang gambaran seorang manusia, yakni Nabi Muhammad, yang hubungan dia dengan Allah itu baik dan luar biasa secara personal. Tapi lihat dalam gambaran ayat itu, hubungan beliau baik di mata Allah karena hubungannya baik secara sosial. Betul? Mana yang pertama?
azizun alaihi ma anittum. Dia itu orang yang punya kepedulian terhadap orang lain. Peduli dalam hal apa? Menjaga hak-hak manusia, martabat manusia, berkeadilan. Jadi sebelum PKS bilang tentang keadilan, sebelum Pancasila bicara tentang keadilan, Nabi Muhammad itu orang yang paling duluan bicara tentang keadilan. Sama di mata Nabi Muhammad. Arab bukan Arab, sama. Abu Bakar Siddiq datang dicintai, dihormati. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, orang-orang yang dari golongan Habasyah yang kulitnya hitam, bahkan biru pak, rambutnya keriting, apa dibeda-bedain sama Nabi Muhammad? Kagak, karena Nabi Muhammad adalah orang yang punya sifat adil, dia punya kepedulian terhadap umat manusia, saudara sekalian. Makanya dia digandrungin. Orang-orang miskin yang pertama masuk membela ini agama, para sahabat itu rata-rata orang kebelangsak pak. Kalau bahasa sekarang orang-orang yang termarginalkan, gitu. Orang-orang yang status sosialnya udah rada-rada dibuang sama masyarakat. Betul? Betul? Dari situlah orang lain melihat, oh dia, ini orang benar. Karena kenapa? Lihat apa orang miskin kayak begitu aja dia sayangin, dia hormatin, betul nggak? Kan kita sekarang udah lari, melenceng daripada adat-adat, daripada kaidah-kaidah kayak begitu. Kalau yang undang ceramah masjid, gede, gagah dia. Kotak amalnya gede, amplopnya gede. Tapi kalau yang undang musola, diintip musola mana? Musola Anur. Oh musola yang udah mau rubuh ya? Apa aja dibikin alasan? Gara sakit gigi. Betul nggak Pak Haji? Betul nggak? Coba deh pikirin. Ya betul nggak? Jadi ketika rasa keadilan itu terganggu, terusik, orang akan menjauh, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma 23 tahun beliau dakwah. Dakwahnya juga bukan di kebagusan. Yang kalau dia ngomong di speaker kedengaran kemana-mana. Dia dakwah di lembah Mekah. Dia dakwah di kota Madinah. Yang satu kota, satu kampung dengan kampung lain saling berpisah berjauhan. Orang cuma dengar, coba dengerin. Madinah dengan Mekah jaraknya 400 km. Sekarang naik bis 5 jam, naik kereta 1,5 jam. Kalau naik onta berapa minggu Pak? Tapi orang Madinah cuma dengar. No, di Mekah ada orang ngaku Nabi, ngaku Rasul. Ajib, coba sifat-sifatnya diunjukin. Orangnya ganteng. Bener apa? Enak dilihatnya. Alifiyul anfi mimiul pammi nuniul hajib. Nggak ada dah di Madinah orang kayak begitu. Tingginya bagus, enak dilihatnya, suaranya lembut, akhlaknya baik. Gimana perlakuannya sama orang yang termarginalkan, sama orang miskin? Sayangnya luar biasa. Orang Madinah Pak, baru dengar cerita tentang Nabi Muhammad dari mulut ke mulut, masuk Islam saudara sekalian. Paham? Paham? Kenapa Nabi mengedepankan keadilan? Ya, Nabi mengedepankan kesetaraan. Enggak ada yang dibeda-bedain. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan saking pedulinya Nabi sama orang yang paling susah dan kebelangsak. Apa doa Nabi yang sampai sekarang enggak diaminin sama umatnya? Ada doa Nabi yang enggak diaminin sama kita. Allah maksud, Allah mahini miskinan. Ya Allah hidupin saya sebagai orang miskin. Amin enggak loh? Wa amitni miskinan. Amin gak? Ya Nabi mohon maaf kalau mengadili. Nabi mah kuat jadi orang miskin juga. Kalau kita mah boro-boro jadi orang miskin, pagi ketinggalan nasi uduk aja perut kita begah. Betul? Betul? Tuh lihat, dia selalu memihak kepada yang termarginalkan. Makanya dia digemari, dia digandrungi. Makanya ketika Allah memperkenalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tidak Allah tampilkan seorang manusia yang khusyuk ibadahnya, bersih hatinya, tidak. Tapi Allah tampilkan bagaimana kepedulian dia terhadap sesama manusia. Paham? Azizun alaihi ma anittum.
terasa berat penderitaan yang dialami oleh umatnya. Makanya kita nih para pemegang ya urusan umat, para kiai, para ustadz ini kan pemegang urusan umat, pejabat, calon pejabat, pemegang urusan nih lurah nih. Mana lurah? Udah nunduk aja lah. Gue dari tadi nyariin lurah mana? Yang ngumpet di bawah gerbang. Ya caleg tuh berani dan nentang. Duduk paling depan. Seolah-olah kiai omelin saya. Padahal lu pengen diomelin, sebenarnya pengen dipromosiin. Ya, kita dipegang urusan umat, ilmu untuk umat, pelayanan, jabatan untuk kata Imam Syafi'i, al-ulama udama'ul ummah. Jangan posisikan kita sebagai penguasa, jangan posisikan kita sebagai pemerintah, posisikan kita sebagai pelayan. Dan pelayan mah Pak, wayapa jadi panggil namanya juga bujang. Betul nggak? Kita tidur enak Pak ngerebahin palanya. Pak kalau urusan bisnis sih saya diundang kemarin nih, ya timbang gol 50 juta saya kagak datang. Saya sudah ngantuk banget, capek. Namanya musim muludan terus nih Ustaz Betawi paling laku. Saya baru pulang umroh, sebelum umroh saya dari Hadramaut ziarah segala macam, capek. Tapi karena ini urusannya umat, ntar gue dikata-katain sama orang kebagusan. Giliran musola masjidnya kecil aja kagak datang. Betul tidak? Nah ini pelayan kita. Kadang-kadang kita pulang ceramah jam 1 ketok pintu. Assalamualaikum Bang Haji, apa? Bini saya mau beranak. Bini mau beranak lu bawa ke rumah gua. Bawa ke rumah bidan. Yang namanya Bang Haji mah kali punya mantra-mantra gitu. Kita jangan mundur Pak, apa nanti kita baca. Ambil ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Terbuka. Bawa son apa kek, yang penting nyambung. Iya kan orang kampung memang zaman dulu begitu. Pitung aja kagak mempan ditembak jimatnya cuma bismillah. Betul kagak? Yang penting yakin. Baru pulang mau rebahan, ketok apa lo? Oh no baba saya kayaknya udah mau ngabisin. Kalau baba mau mati lo bawa rumah gua. Dan minta air pengantar Bang Haji. Kasihan lo udah cengap-cengap. Ya apa kita baca? Betul gak? Sekarang kenapa kita ini khudama'ul ummah? Dari orang sakit mau beranak sampai orang kagak punya duit datang ke rumah kita. Layani lurah. Kalau mau nggak melayani berhenti jadi lurah. Susah-susah amat. Yang pengen banyak. Betul gak? Bagus kalau lurah caleg adanya di majelis taklim ini bagus. Yang kita kagak demen makan adanya docip puluh di belakang. Ini kan pejabat nih datang ke majelis taklim sama aja ulah marahin degebuk Pak. Kalau nggak ulah marahin degebuk, dulu pengen digetok. Karena kenapa? Ntar nih model caleg begini kalau udah jadi caleg susah getoknya kita. Rapat dulu di puncak. Habis tuh. Ya. Jadi ini urusan umat Pak. Nabi Muhammad itu ditampilkan oleh Allah adalah orang yang paling peduli terhadap urusan umat. Orang yang menyakiti umat Nabi sama aja nyakiti Nabi. Orang yang membahagiakan umat Nabi sama aja membahagiakan Nabi. Jangan sembarangan. Pertaruhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid Nabi itu sejatinya itu. Biar kita pada pikir lagi. Ya, biar kita apa disebutnya? Kita merecovery kembali. Kita nyegerin, merefresh kembali. Ya, ingatan kita tentang Nabi Muhammad. Sosok yang peduli kepada masyarakat. Sosok yang begitu takut kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah aituma kunta wattabi sayyi'ata hasanatan tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ada 3 konsep yang diajarkan oleh Nabi. Ittaqillah aituma kunta. Bawa ini rasa takut kemana saja kamu berada. Jangan kondisional. Takut sama Allah lagi di masjid doang, di luar masjid sendal Ustaz dicolong. Haitsuma kunta itu tidak kondisional.
Kita jadi orang benar jangan tergantung situasi dan kondisi. Sebab matinya kita tidak nunggu situasi dan kondisi yang kita pinginin. Kalau habis ngaji begini mati mending. Betul? Di kadang-kadang kita kondangan ada dangdut mati. Padahal matinya di tempat kondangan. Orang nyebutnya mati di tempat dangdutan. Paham gak pada? Paham gak? Makanya kata Nabi, ittaqillaha aituma kunta. Bawa takwa ini, rasa takut ini kepada Allah di mana saja kita berada, apapun profesi kita. Tukang dagang, kudu takut sama Allah. Jangan suka lebih-lebihin, jangan suka ngurang-ngurangin. Takaran, timbangan, di dagang cabe di bawah anuan, di bawah kiloan ada paku 12 cm. Jangan. Emang mentak jadi kaya kita kalau curang begitu. Wailul lil mutaffifin. Kalau kita giliran beli aja bawang 2 kilo, udah ditimbang rata 2 kilo, kita tambahin secomot. Kalau dia pengen beli maunya dilebihin, giliran dagang maunya dikurangin. Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celaka nih orang kayak begitu. Bawa aja kemana aja, ke kantor. Kantor lurah ada orang mau tanda tangan AJB, kasih aja lah. Ya, sebab saya selain jadi ustadz, saya bisnis saya properti. Ya. Jadi saya dakwah ini ibarat saya tugas dan hiburan bagi saya. Saya senang ceramah kemana-mana. Bawa berkat, ada santri di gerbang. Toh lu makan. Betul nggak? Bini saya 2 Pak. Ini 2 rumah gede-gede, banyak duit saya. Mengapa? Saya bisnismen Pak. Saya kontraktor, saya punya properti. Alhamdulillah punya klaster. Saya jual dari yang 0,5 miliar sampai yang 1 miliar. Makanya kalau punya bini muda daerah Tangerang, beli rumahnya sama saya aja. Orang Betawi ya kalah sebakul. Betul. Jadi ini Masya Allah, seneng gitu. Saya udah selesai urusan saya. Saya datang kemari, ketemu Alhamdulillah, mukanya cengar-cengar. Mukanya senyumnya manis-manis, orang sini insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi. Makanya episode-nya jangan habisin hari ini. Kalau hari ini dihabisin episode-nya, besok lu udah gak manggil-manggil gua lagi. Mama kemana aja kita berada, takwa ini profesi kita, dari pejabat, ulama, rakyat biasa, semuanya. Tujuan Nabi apa? Biar kita mati dalam keadaan bagaimanapun, mati dalam keadaan punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aminnya jangan takut-takut dong. Amin. Mana takut Saya ceramah kemana-mana Pak. Kemarin ke Pandeglang, Bogor segala macam. Aminnya kenceng banget Pak. Aminnya kenceng. Orang Muhammadiyah, orang NU, PKB, PKS, Nasdem, aminnya kenceng banget. Jangan takut-takut. Allahumma hdina fi man hadain. Itu kampanye di dalam masjid. Betul, Kiai Fikri. Ini guru saya. Masya Allah. Guru saya satu pesantren di Rubat Tari. Masya Allah. Cuman bedanya dia nasibnya rada apes. Mengapa? Bininya atuh saya. Jadi bininya atuh. Kalau saya itu harus atuh kan S2 tadi Pak. Suami takut istri. Orang Betawi tukang parkir di Indomaret bikin 3. Betul nggak? Orang Jawa, orang Sunda, orang Palembang, Sumatera, jangan kesini ya orang Betawi. Mengapa? Ini ceritanya begini dikit ya. Ini cerita budaya kita. Orang Jawa nggak suka kawin, mengapa? Rajanya udah pada kenyang. Coba dah Mataram. Bininya banyak banget tuh. Selirnya banyak banget, betul nggak? Mataram, Majapahit, betul nggak? Orang Jawa itu rajanya dulu bini udah banyak banget, apalagi Sunda. Pajajaran segala macam, rajanya udah pada kawin duluan. Palembang, Sriwijaya, semua ini. Orang Betawi rajanya belum dilantik keburu mati. Si Bitung. Kawin mah udah, lagunya jelek si Bitung. Orang mah kalau habis nikah langsung bopong bawa pulang. Tapi ini pakai dipinyit dulu, diculik sama Tuan Demang. Betul nggak? Itu raja Betawi belum dilantik, keburu dikepung sama si Hainer, ditembak sama peluru emas, mati. Begitu mati dia wasiat sama si Ji. Lu bilangin sama orang Betawi,
Ya, kalau pengen kumpul sama gua di akhirat, jangan nasibnya kayak gua. Kawin biar ada banyak. Isu-isu. Ini orang Betawi, bininya antuk, kumpulnya orang Jawa. Orang Jawa pada marah, jangan. Kalau marah gua bilang bini lu. Khair semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan Amin. perkumpulan ini, daripada perjumpaan ini, daripada silaturahim ini. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini. Ini dosa kita yang kecil, yang gede, sengaja, nggak sengaja daripada rontok. Amin. Ampuni nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa buat saudara-saudara kita yang lagi pada sakit biar pada sembuh. Amin. Yang nggak punya duit biar pada punya duit. Amin. Yang pada mau ngawinin belum punya modal biar pada punya modal. Kita doain lurah kita biar nanti ke depan jadi camat. Amin. Ini caleg kita ini jangan sampai laga gelegek nantinya. Ini jadi calon legislatif bukan calon laga gelegek. Kita doain biar dia jadi. Amin. Keamanan, apalagi partai ini partai yang sebarisan sama kita. Amin. Siapapun partai yang lain, saya sih nggak peduli. Lu mau partainya merah, mau partainya kuning, mau putih, mau hitam, yang penting orang Islam. Amin. Lu jadi wakil tuh di parlemen. Kenapa? Urusin, ada berapa puluh triliun nih orang DKI duitnya. Kalau yang ngurusin bukan orang Islam, dipakai kepentingan, bukan hal-hal yang baik di hadapan Allah. Itu terjadi Pak di kota kita, kota Tangerang. Saya ini selalu mensponsori Pak. Caleg-caleg kalau datang ke rumah saya, yang saya tanya, lu butuh apa? Saya butuh kaos. Saya beliin kaos. Maka ini caleg nih kalau dia datang ke rumah saya beliin kaos, dia bangsa 1.000 Pak. Iya datang ke rumah saya, kalau itu nggak punya malu Pak. Sekian yang saya sampaikan. Insya Allah di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.